hero-hero yang independen kayak Cloud tadi mungkin oke. Iya, Tapi jadi- kayak biar bisa jalan sendiri juga jadinya. Gini, Tadi Harit sebenarnya baik-baik aja, dia Iya, 3-0-2 juga. sampai di invade. tapi itu dia masalahnya Ul. Dari awal sebenarnya di Cloud yang game pertama juga dia tidak terlalu bersinar. Yep. Tapi gimana caranya Alter Ego ini mengisi sosok weak lane mereka kalau gua. Ya Karena atau ya itu tadi sih. strong lane mereka ada di mid lane loh sekarang. Sekalipun di invade mungkin mereka bisa counter kali ya. Iya. Karena tadi pas penggunaan Harit dari Hais ternyata itu nggak nge-counter sama sekali sih. Dan Poviusnya sekarang di ban. Oke, Linknya juga sama. Gatot Haya berarti. Gatot, Haya, Chip. Chip. Apa yang bakal di ban nih? Wow, flash sale nih semua diobral ya. Oke, Gatot, Haya. Kalau dalam kondisi seperti ini ada baiknya kita langsung ban main di arah Hero Favian aja. Hayabusa? Nolan aja, Wow, Nolan aja. menarik sih. Melepaskan Chip ya. Iya, Chipnya semuanya diamankan tim dilepas. Liquid ID, nanti Hayabusa diambil sama Nael. Soalnya gini, early game-nya. Angela, Itu dia. Jelas setuju dan ini dia yang gue Wah, suka. Nolan Hayanya dilepaskan Yes. begitu saja. Chip Lepas. Gatot. Chip Gatot sekarang kayaknya Chip harusnya. Kalau Seharusnya. kalau Chip, mereka punya Gatot untuk counter. Iya, Nah, kalau kulihat Chip sama Gatot ini, kalau dilepas juga bahaya. Jadi ini adalah draft yang paling tricky yang Wah. akan coba dipick oleh tim Liquid ketika dia tuh paling suka first pick. Coach Rek, mantan gold laner M1. Ternyata benar-benar berani untuk mengadu atau mengambil resiko. Itu Dan gua ini yang suka. dibutuhkan biasanya di second pick untuk hampir semua coach. atau memang dari tim Liquid mau lepas chipnya karena kita tahu ini juga pernah menggunakan ke arah Carmilla. Iya, itu dia. Dia main Carmilla, jadi harusnya nggak bakal ada masalah. Mungkin first picknya bakal ada ke Gatot Kaca. Atau mungkin akan mengamankan Yes, Hayabusa, itu bahkan dia. Gatot Kacanya yang That's diamankan it. Owen. Ambil Oh. chipnya sekarang. Otot kau telang besi karena mereka tahu ada Chip di seberang, mereka akan siapkan Carmilla. Jadi ada baiknya kali ini para pasukan dari tim Liquid, Gatot Kaca di-secure untuk Aran-Aran. Oke, Hayabusa dulu yang akan diamankan. Atau jangan-jangan chipnya akan dilepaskan begitu saja. Iya, kadang karena udah Aduh. terlalu banyak di ban, kadang Ah. suka nggak siap nih. Benar, tapi enggak sih harusnya. Chip akan tetap diamankan oleh Owen. Kita akan melihat rotasi seperti apa yang akan dibawakan oleh Alter Ego. Tinggal pertanyaannya sekarang, apakah Luoi langsung mau diambil sama Yehezkiel? Oke. Karena seperti yang kita tahu, Ya. untuk ngerespon Chip yang memiliki portal dengan shortcut, ini dibutuhkan juga nih element of surprise. Dan kita tahu juga bahwa sekarang Luoi pakai Warcry itu duality-nya damage-nya luar biasa dahsyat. Oke Be, kalau gini gimana caranya dia main Louis sama Carmilla, biarin junglernya dilepas dulu, dihabisin sama Alter Ego nggak masalah. Bandnya langsung spesifik ya, Nolan, Joy, Alpha, ya, atau Nolan Alpha, Nolan menyisakan Alpha. Joy. Karena udah terlalu banyak dan pasti akan ada satu yang tetap yang akan Iya. keluar. Pasti ada satu. pasti nggak, karena sisa 2 kan bandnya juga. Dan sekalipun itu ada pin yang keluar, itu counternya Chip juga secara tidak langsung loh. Tapi jangan lupa, mumpung ada Hayabusa, kayaknya emang mereka mau main yang aman-aman aja. Dan bermain juga dengan jarak sekarang. Alpha Yves. Aku mungkin mikir hal yang sama. Karena seperti yang kita tahu, Hayabusa, kalau ketemu Lancelot, itu juga bakal susah tuh nungguin Phantom Execution-nya dulu, tungguin Thunderous-nya dulu. Tapi seperti yang kita tahu juga, Favian kan main Lancelot, tapi sepertinya enggak untuk saat ini. Nggak ya? Dia akan berfokus dengan Alpha. 3 pick yang sama seperti di game yang kedua tadi. Kayak kemarin ngeliat Assassin abis akhirnya Lancelot Anavel keluar ya kan. Iya. Dan hasilnya juga positif gitu untuk Benar. Lancelot itu sendiri. Tapi ya untuk pick ketiga sekarang Alter Ego, mereka bakal coba untuk bermain ke arah durability lagi kah? Karena high loss juga sekarang masih terbuka, masih ada pilihan ke arah sana untuk Nino nantinya. Atau akan bermain lebih aktif? Atau Luoi. Dan Oh enggak, Vexana. Vexana. Aku kira mereka bakal main chip Luoi. Datang dengan shortcut, pulang dengan diversion. Tidak ya ternyata ya. Tidak ternyata, kita akan melihat Vexana untuk Roundel sepertinya. Oke. Dan bandnya nih, ini jungler udah kelihatan, berarti kayaknya Alice bisa jadi pilihan atau bahkan Carmilla. Alice ya. Cukup menarik, karena seperti yang kita lihat juga bahwa ada chip. Dan kita tahu juga bahwa chip akan menimbulkan area of effect team fight yang sangat-sangat besar. Atau mereka pede lepas Alice-nya karena udah gak ada Angel lah. Oke. Opsi yang oke sebenarnya, tapi jangan lupakan bahwa Gatot Kaca dan Hylos masih ada. Kayak Carmilla, Dua-duanya bisa bawa Revitalize juga. Carmilla dulu Carmilla gak sih? juga mungkin harusnya bakal di-ban dulu. Alice Carmilla oke sih, aku setuju. Yep. Alice Carmilla ini bakal meresahkan banget harusnya. Buat teman-teman dari tim Alter Ego, karena mereka akan bermain dengan chip, dengan portal. Siapapun yang masuk portal akan terjebak juga dengan adanya Curse of Blood. Yap, dan tim Liquid ID mereka bakal concern ke arah mana nih? Oh, Hais? wait. Jangan sampai malah bener, jangan sampai Carmillanya dilepas.
Karena takutnya tiba-tiba ternyata Iron Shiki emang udah di-ban nih Alice-nya. Tapi kita tahu kan bahwa Cecilion di gold lane itu memungkinkan. Dan Cecilion Carmilla akan menambahkan satu skill baru. Ketika Carmillanya offside dia bisa ditarik dengan Cecilion. Ya, Combo oke. bucin ya. Combo bucin. Combo bucin yang mungkin kita lihat kali ini adalah salah satu combo yang agak riskan sebenarnya Profesor. Ya, tapi udah lama dilupakan. Udah lama dilupakan Season tapi 7 combo sempat riskan. muncul. Tapi ternyata sekarang punya kesempatan nih kebetulan di game ini nih untuk bisa dimunculkan kembali. Bisa. Iya. Ini juga Echa nih botol Yakult awas tenggelam ya di lautan dari para fans tim Liquid ya. Nyempil-nyempil gitu. Iya. Tapi Kemasan saset. Iya, Carmillanya di-ban bener aja Prof. Apa yang tadi sempat kita singgung Iya, juga. iya, pasti nggak mungkin kalau dilepaskan begitu saja secara cuma-cuma. Iyalah. Pasti mereka concernnya tinggi banget untuk bisa bisa melepaskan Carmilla. Edit. Mereka nggak concern sama Hais ya. Karena Cloud juga bisa jadi pilihan sekarang. Nah, Ya, lagi-lagi sih Battle Mirror Image, masuk portal, balik lagi farming. Tapi Yap. kalau ngomongin ke arah Cloud, tapi gimana caranya dia bisa merespon ke arah chipnya ini loh yang agak lama. Karena chip akan membutuhkan teamfight 5 orang teamfight. Jadi kalau gua prefernya itu menuju ke arah hero-hero yang bisa teamfight dari early. Semacam Patrick. Patrick. Haris mungkin bahkan. Harit boleh. Kalau mau main Lunox karena takut Iron Shiki main Harit nggak masalah. Kemarin ada hero early yang bikin menang juga nih ya, Bruno. Iya. Tapi kayaknya last pick dulu deh. Boleh sih untuk picknya langsung menuju ke arah dari Nino dulu. Aha. Hero yang bikin play. Hero yang mungkin bisa menciptakan sebuah momentum. Terisla. Terisla oke sih harusnya. Oke, tapi ya Hylos ya. Hylos Nino is back. Akhirnya kita melihat Hylos yang Duh. akan digunakan. El Kuda. El Kuda. Ini hero DPS tapi concernnya ada Hayabusa. Jadi agak cukup dilematik untuk Iron Shiki sih harusnya. Iya, ini masalah utamanya kalau dia bawa Kari, ini bakal bener-bener harus bawa kaca Karinya juga gitu loh. Jangan sampai sendirian Karinya. Tapi Alpha dong cukup gak sih buat menanggulangi Hylos? Late gamenya kayaknya nggak ngejawab sih. Enggak ya? Butuh hero damage per second. Butuh marksman. Butuh hero yang bisa burst cepet juga. Kari seharusnya akan menjadi hero yang aman. Dan memaksa Haritnya nanti muncul di bagian kartu. Tapi ternyata Haritnya dibawakan dan Chow untuk Widhi. Udah berarti kalau gitu Lunox harusnya menjadi jawaban untuk para pasukan dari tim Alter Ego. Ini ngebuat fight-nya juga kuat banget untuk Lunox. Ya dan bahkan fight-nya kuat. Lunox ya di early punya power. Team fight dengan adanya chip dari awal udah bisa dia dapatkan. Yap. Dan Lunox will be good di sini untuk Alter Ego, atau ya mau coba untuk ngambil ke arah pure marksman lagi juga gak masalah seharusnya. Bruno lagi. Bruno lagi. Atau Cloud. Ya, Bruno atau hero-hero Cloud? Purify. Gue lebih suka Lunox. Kenapa? Karena itu akan ngehambat Aran. Di dive in ke arah belakang masih ada Order Brilliance. Arannya terlalu masuk ke dalam bisa dilumat sama Lunox. Dan plus juga dia dapat Harit sebagai laning phase-nya dia. Yap. Opsinya banyak sih sekarang buat Haiz. Lunox sih. Nah itu dia Lunox. Pasti. Hero power juga sebenarnya untuk Haisnya. Sebelum berkeliaran ya Lunox gold lane seperti sekarang. Pastilah. Iya, Sekarang betul seperti kita tahu ya bahwa memang hard counter juga nih untuk Lunox ketika bertemu dengan adanya Harit. Jadi di early game dengan adanya Glowing One juga, itu akan membantu sekali bagi Lunox untuk bisa menghentikan shield effect dari Haritnya. Purify Lunox nih berarti ya. Harusnya Flicker. Hah? Flicker juga nggak masalah sih. Flicker nggak masalah. Kalau Iya. Flicker nggak masalah berarti tandanya dia suka bermain di ujung jurang. Gitu aja. Ya, kita lihat kalau begitu dari segi battle spellnya. Karena memang kalau ngomongin early to mid game, ini kayaknya lagi-lagi dua Purify-nya ada di tangan dari Owen dan Roundel. Hais akan membawakan Flicker. Jadi seperti yang kita lihat, Widhi di sini mungkin akan sedikit didinai dengan adanya Order Brilliance saja. Iya cukup kayaknya dia pede pastinya ya untuk bisa menahan hal itu. Sementara kita akan melihat untuk di match point. Upper bracket kah yang akan di-secure atau kesempatan ke playoff kah untuk Alter Ego? Oke, ini dia game 3. Untuk siapa saja, mampukah tim Liquid mendapatkan upper bracket pertama di season ini? Atau Alter Ego mempermulus jalan mereka ke babak playoff? MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go! Plane of Down. Yup. Dan melihat chip setelah adanya nerf juga sebenarnya ya untuk dari durasinya dengan adanya immobilize effect juga yang bisa dibawakan, terlihat ada sedikit gangguan. Owen harus terpaksa untuk mundur karena kayaknya untuk bicara adu pok
ini duo mid lane-nya dimenangkan sama tim Liquid sih. Jet Kundo tuh kadang tidak terasa menyakitkan tapi kok sakit gitu. Ya itu dia. Sakit nggak berdarah kalau banyak orang bilang ya. Tapi nampaknya lihat Dino terperangkap di sana bersama dengan seorang Aran dan ya Aran kalau ngomongin untuk saat ini kayaknya dia nggak terlalu worry. Dan Owen di early game jangan lupakan juga walaupun dia kuat dan dia tebal ini Favian pakai Alpha. Bocor ya. Bocor tetap akan menjadi pilihan tapi Nael di sana mencoba untuk melakukan takeover. Dan ternyata Nael berhasil mendapatkan satu jungle atas Favian Acu. Ya, Favian Acu. Tapi ya kalau ngeliat dari match up lane-nya udah kelihatan sih ya. Dengan Master Assassin juga nih yang dibawa oleh Hais. Dia bakal coba untuk memberikan pressure yang cukup besar di hadapan dari Iron Shiki-nya. Sementara kayaknya kalau untuk Battle of EXP nih bener-bener pure tank, bener-bener semuanya punya durability yang tinggi. Jadi ya kita bakal ngeliat kiprah mereka di team fight. Sementara untuk Widhi flicker. Oke, informasi yang bagus sebenarnya. Karena sebelum Red Turtle ini bakal bisa ditarget juga untuk Widhi. Ketika dia belum punya The Way of Dragon. The Way of Dragon. Nanti itu bakal penting banget sih. Karena seperti yang kita lihat ya Nael sekarang juga belum mengeluarkan Shadow Kill-nya. Tapi Favian on the way level 5 seharusnya. Oke, Favian di sana bakal coba dipahami. Satu buah point kill. Nael yang malah tertangkap dengan Unbreakable. Satu buah point kill yang tidak didagu-dagu oleh tim Alter Ego. Membuat para pasukan dari tim Liquid akan mendapatkan turtle dengan free tanpa retribution. Turtle-nya di-invite kalau mereka berani. Tapi sayangnya mereka memilih dengan bermain safety. Dan wah, di atas kalah level karena turtle. Oke, itu dia Turtle membawa nikmat bagi para god laner. Turtle selalu menjadi sosok yang penting. Dan ingat, di meta yang sekarang Turtle pertama didapetin, untuk bounce back di Turtle yang kedua itu lebih sulit dibandingkan meta sebelum ini, Profesor. Iya, apalagi buat sekarang lihat main cepat dari Widhi. Main cepat, Vengeance gak akan ada damage yang bisa dia hilangkan begitu saja. Karena Favian akan coba dibalikin kembali kanan dan Shadow Kill. Masih tertahan dengan adanya Nael yang sudah mengeluarkan hal tersebut. Jadi Nael nggak bisa mendapatkan point kill tambahan atas sosok dari Haskiel. Ini jatuhnya counter play-nya cepat dan inget gak? Tadi Owen level 3. Yes. Ini belum ada portal yang dibuka sedikit pun sama Owen. Oke. Dan kita belum melihat teamfight dari shortcut-nya. Jangan sampai Aaron malah membuka shortcut tersebut. Alright, tapi nampaknya Iron Shiki agak sedikit aware ya di sana ya. Dan cukup cepat ya fasenya juga dibalesin. Gak mau rugi, tapi ya Iron Shiki kayaknya jadi landing yang nikmat. Oke, tapi nampaknya tim fighter Iron Shiki dapat satu point kill. Mereka semua kembali ke posisinya masing-masing. Membuat para pasukan dari tim Alter Ego kali ini benar-benar bisa memegang map control mereka. Oh, Aran udah mulai mencoba untuk mencari informasi di mana keberadaan dari Nael-nya. Sementara dengan adanya keunggulan yang sempat dipegang sama tim Liquid ID, ini perlahan mereka juga bakal dikejar dengan adanya gameplay yang cukup agresif dari Alter Ego. Mereka nggak reaktif kayak di game kedua tadi sih. Ya mereka nggak nunggu karena mereka benar-benar mencari ya kapan momentum dari Faviannya bakal hadir mungkin. Mereka predik juga dari tadi gerakannya. Bermain di lane atas, di gold. Karena seperti kita tahu Lunox-nya butuh banget untuk mendapatkan glowing one di early game. Oke. Sebelum mendapatkan glowing one ini bakal berat banget seharusnya untuk Hais. Oke, The Way of Dragon yang gagal didapatkan karena Rodo. Trigger disiplin yang sangat baik membuat dari seorang Favian terperangkap di dalam zona yang tidak dia inginkan. Kehilangan 2 point kill dari sebuah jawaban dari tim Alter Ego. The Widhi bersama dengan Favian kayaknya mereka melakukan sedikit initiate yang miscalculate. Mereka harus lebih memikirkan target utama mereka. Mereka harus tahu di mana Purify masih menjadi sebuah jawaban. Kenapa taraf Guardian menangkapkan Nael. Tandakan hilang begitu saja. Iron Shiki mencoba untuk keluar dari zona nyaman tapi Hais tidak akan tinggal diam. Mencoba untuk one by situation. Damage yang diberikan terlalu sakit. Hais berhasil melakukan gold play. Meanwhile Aran take over karena Turtle. 2 keuntungan di 2 tim yang berbeda membuat penonton makin semuanya bergairah. Oh, semakin sengit tapi Owen dikejar. Oke, tapi ingat seperti biasa, seperti yang sudah kita ingatkan Ul dari pertama, Alpha bakal bisa melumat Owen. Yap, ini bener-bener saling memegang ke arah jungler masing-masing ya. Hayabusa ketemu Gatot Kaca agak pusing, Alpha ketiban Eternal's Guard juga pastinya susah. Dan terlihat dengan Alter Ego, mereka udah mulai bangkit dengan Sky Piercers nih, item pertama untuk Nael, Prof. Dan Nael tadi sempat tumbang sih, itu sangat disayangkan menurutku. Lepas Turtle juga. Yang harusnya Nael mungkin bisa mendapatkan snowballing ya, gara-gara tadi dia ter-shutdown. Ya Nael sekarang mau nggak mau harus menunggu juga nih, jangan sampai nanti malah dia mendapatkan kerugian. Karena dia langsung buang item jatuhnya. Dengan Sky Piercer, dia memang memiliki efek lethality. Tapi kalau nggak ada stacknya, percuma juga. Iron Shiki akan coba dilindungi oleh seorang Widhi dan lihat damage yang diberikan
Dan itu dia sticker recall spesial, jangan sampai kalian tidak dapatkan dan jangan sampai menyesal. Iya, dan 1v1 selain memang dari segi match-up-nya Lunox di atas dari Harit, item pertamanya Hais juga langsung glowing ya. Pasti wajib glowing dan sekarang conceal play Owen. Tapi masih belum menemukan target juga, masih belum menemukan angle yang bagus untuk menemukan target pick off-nya. Oh, Spear of Alpha for defensive target mereka ketika seorang Nido sana. Ada Avatar of Guardian. Berhasil dihindari, tapi damage dari seorang Rondel tidak bisa dibendung oleh seorang Fabian. Berhasil mendapatkan satu jungle dan ini target utama dari tim Alter Ego. Mereka melumat Fabian Acu. Ditiban bukan cuma Eternal Guard-nya aja, tapi itu dia efek Fear. Terrifying yang ngebuat Fabian gak bisa mengeluarkan every single skill yang dia miliki. Ya, Spear of Alpha juga tadi udah digunakan secara defensif ya, jadi mau gak mau Nino. Dengan 7 asisnya, 100% team fight participation. Selalu ada Nino dalam team fight dari Alter Ego dan kali ini setupnya juga akan di lead sama Nino di turtle kedua. Oke. Tapi kondisi saat ini Nino ketika dia coba di target utama oleh para pasukan dari tim Liquid ini nggak cukup wise ya. Oh, tapi sakit lihat, ya skill terlalu sakit dulu dipegang seorang Nino. Damage-nya besar, tapi Vengeance belum keluar. Spear of Alpha tidak mau masuk terlalu dalam lagi dan hilang begitu saja. Bahkan di depan sana, dengan adanya shadow kill terbagi menjadi 2, berhasil mendapatkan poin kelas seorang Winnie. Aran versus everybody. Nggak wise untuk para pasukan dari tim Liquid memasangkan team fight lanjutan. Oke. Iron Shiki is coming, tapi masih belum cukup waktu untuk bisa langsung join the fight. Sementara dengan Nile memanfaatkan waktu untuk langsung eksekusi terhadap turtle-nya. Ya, dan mendapatkan stack dari Skypiercer ya, ini ngebantu juga untuk Nile yang tadi sudah sempat langsung rushing ke arah dari Skypiercer. Mendapatkan beberapa stack, mendapatkan beberapa persen dari efek lethality, itu membantu juga agar nanti instant kill-nya bisa didapatkan oleh Hayabusa. Oke. Masih terlihat lagi ya, ini Widhi harus punya targeting yang optimal sih. Kayak tadi mungkin Nino bisa ditumbangin karena Nino HP-nya nggak full. Ya, ditambah lagi buat sekarang kayak ya untuk Nile-nya sendiri bisa bermain dengan split push kan. Karena mereka udah punya chip juga di samping sana. Yes, Pasti akan bermain dari samping lebih tepatnya. Siapapun yang muncul di lane jauh atau di area bottom lane pasti bakal disambut dengan portal dari shortcut. Kalau ngomongin counter portal shortcut kali ini kayaknya dari tim Liquid harus bermain di arah ambush. Bermain ke arah ambush, paksa trigger ke arah Nino. Dan justru kalau menurut aku ya, mereka coba fokus ke arah Nino adalah sebuah kesalahan di mana terlalu banyak soft skill yang akan keluar dengan tidak ada point kill. Ya apalagi mereka nggak bawa, sulit, Prof. Ya mereka nggak bawa marksman juga kan, jadi agak sedikit membingungkan untuk targetingnya. Di sisi lain Iron Shiki, gak yang menang banget landingnya. Oke, Owen dengan aja Purify kali ini tidak ada banget di depan sana dengan portal berhasil mendapatkan satu momen kill. Dan Avatar of Guardian on point! Nile terperangkap, kehilangan seorang Dino, kehilangan seorang Hais, dan tersisa Ronda. Wow! Triple kill from Iron Shiki! Membalikkan kembali keadaan dari penunggang handal, The Dark Horses, Team Liquid. Dan Gatot Kaca masih menjadi masalah. Semua yang numpuk, semua yang keluar dari portal tertiban Avatar of Guardian. Counterplay yang sudah dipredik oleh Aran. Avatar of Guardian yang dia tunggu sedari tadi. Yes. Siapapun yang masuk shortcut, welcome to Avatar of the Guardian. Gatot Kaca yang sempat naik daun. Ini benar-benar menjadi salah satu hero yang sedang difavoritkan. Dan tidak heran kalau Aran mampu untuk mengeksekusi ultimate tersebut. Ketika ternyata Owen yang malah membuka senjata makan tuan bagi Alter Ego. 3.000 gold lead untuk tim Liquid ID sekarang. Wow, itu gagal total kacau meracau. Gatot kacau. Betul, dan ini dia dari segi replaynya ya. Lihat ya bagaimana indahnya portal, counterplay, purify, shortcut, dan Avatar of Guardian-nya dia predik. Wah, kena semua. Termasuk juga Nile. Dan di skillnya posisinya bagus banget. Dia nggak kena dari sisi power yang dimiliki juga dari Alter Ego. Dia langsung gelar itu real manipulation, semakin terjebak. Ini benar-benar kayak nge-stop. nyampe. Iya, nge-stop banget dominasi dari Alter Ego yang sekarang Nino bahkan mencoba untuk nge-bait di depan sana. bersama Owen. Informasinya Owen! Masuk terlalu terburu-buru. Membuat para pasukan dari tim Alter Ego mereka tidak memiliki front to back. Real manipulation menuju ke arah Ronda. Dua Alter Ego yang on point tidak kita lihat. Membuat para pasukan dari tim Alter Ego hampir terperangkap dan Nile. Untungnya masih ada satu bayangan ninja terakhir untuk keluar dari zona team fight. Wah, ini luar biasa bagaimana tim Liquid ID mereka tiba-tiba di pertengahan menit yang 10 menit kita udah lihat, mereka langsung tancap gas. Aran kuncinya di Aran pokoknya. Selama Alter Ego belum bisa menumbangkan Aran, di sini bakal bener-bener kesulitan banget dengan heavy CC yang dimiliki oleh Gatot Kaca. Tinggal gimana caranya manfaatin keuntungan yang udah didapatkan karena on the way 5.000 nih. Alpha dari Fabian juga hampir mendapatkan level 15-nya. Ya, tapi Prof,
Kalau ngomongin ke arah numbangin Aran, mereka masih punya chance besar banget ketimbang dari tim Liquid di game sebelum ini. Di depan sana, jangan masuk lagi Nile. Itu bisa ditendang. Membuat para pasukan dari tim Alter Ego, mereka harus mempertahankan base mereka. Tim fight cukup besar, Spear of Alpha for defensive. Tandanya dari tim Liquid. Dia tidak mau memaksakan egonya. Menurunkan ego dirinya untuk keluar dan perlahan-lahan mereka bakal bangkit lagi. Karena musuh sendiri, ya ada diri sendiri kayaknya nih yang bisa ngalahin mereka. Ya, Cukup setuju ya. Cukup bersabar dan game fake. Baik Gope nih setelah update patch nih Prof. Ini udah pasti ya. Yang namanya slow effect-nya diganti dengan efek immobilize. Namun skill dari Y-Walk-nya Chip itu mendapatkan nerf cooldown yang sebelumnya 20 detik jadi 60 detik saja nih. Lama sih sebenarnya. Lama banget ya Dan sebenarnya. Widih, ini dia The Wise Man, Twilight Armor. Karena memang Twilight Armor juga mendapatkan sedikit perubahan. Tapi untungnya Owen menggunakan Y-Walk di waktu yang tepat. Untung aja Owen gak berhasil menjadi impostor di depan sana. Karena berbahaya sekali kalau dia tumbang, Prof. Kondisinya adalah base turret udah gak ada. Dan itu akan berbahaya banget untuk tim Alter Ego ketika mereka tahu mereka gak punya front to back. Mereka cuma punya Nino. Sedikit berbicara untuk front to back ya. Ngomongin Widih juga yang tadi bikin Twilight Armor. Tujuannya biar apa? Tujuannya untuk ngedina damage dari Lunox. Dan juga Wishing Lantern seperti yang kita tahu ya. Kalau misalkan sekarang Twilight Armor setelah menerima 500 damage yang diterima selanjutnya itu bakal di-reduce. Sesuai dengan persenan HP dari si pemilik Twilight Armornya. Aku udah pernah nyoba Lunox full item itu. 6.000 damage bisa ke-deny sampai 4.800 damage dengan Twilight Armor. 2.000 diskon yang mungkin sangat tinggi Profesor Itu KB. tinggi banget. Di Mobile Legends 2.000 damage itu tinggi sekali loh. Ini guru PPKN bener-bener ya, materinya dibaca semua nih. Widih ini bener-bener player yang baca patch banget. Dan emang bisa langsung diimplementasikan dengan ada Twilight Armor plus Athena Shield. Jadi damage-nya bahkan bisa lebih di bawah lagi untuk Lunox-nya. Tapi The Way of Dragon? Out of nowhere The Way of Dragon memasak ke arah seorang Owen. Team fight-nya cukup besar, damage terlalu besar dan gak ada yang berani masuk. Gak ada yang berani masuk, mereka gak mau ngulangin kesalahan untuk kesekian kalinya. Dan bahkan bisa wipe out, ada baiknya mereka relakan, ikhlaskan legowo terhadap Owen. Ya dan ini menutup kesempatan untuk Alter Ego bisa ngasih serangan kejut ya. Dengan adanya shortcut, dengan adanya Y-Walk juga yang bisa hadir dari belakang. Karena 10 detik lagi Lord Enhance akan segera muncul. Cari loh ya. Aran dan Widih bener-bener bekerja sama untuk mencari dan mendinai juga bagaimana portal yang bisa dimainkan oleh Owen. Dan sekarang tinggal menunggu juga nih bagaimana Lord yang seharusnya akan didapatkan secara gratis bagi tim Liquid ID. Karena sekalipun Alter Ego maju ke depan itu hanya akan merelakan point kill dari tim Liquid ID bertambah lagi. 7.000 gold lead on the way, 10.000 gold seharusnya. Karena ini keuntungannya masih belum bisa didinai kecuali Heist bisa menciptakan momentum yang langsung targetingnya ke Yeskiel. Dan ini bisa dibilang combo kemenangan untuk tim Liquid sih. Sejauh ini dengan adanya Yves Alpha, mereka masih 100% dengan 4 kali kemunculannya. Dan ini benar-benar match point untuk mereka. Oke, di depan sana Lordnya langsung charging. Oke, menuju ke arah PS Turret, Shadow Kill telah dikeluarkan. Tapi Widih standby position, menuju ke seorang Dino. Surowo mendapat terapkan dia. 4 orang on point. Membuat orang berada berapa dari tim Alter Ego. Mereka bertahan, mereka menuju ke arah PS Turret dan bottom lane. Tapi Nile udah gak punya apa-apa lagi, Nile gak punya source kill. Dan untungnya mereka masih di dalam lingkaran base. Tapi Super Wave gak akan bisa mereka bendung. Fokus ke arah base-nya, dan satu persatu hilang. Ini bencana! Tim Liquid, sekuda hitam, berhasil memantapkan dirinya di upper bracket dan Pavian memastikan senyumannya melelehkan Nile. Selamat datang bukan cuma di Bandung, tapi upper bracket di Secure. Please welcome tim Liquid ID. Assalamualaikum playoff. Selamat datang upper bracket. Tim Liquid ID di minggu pertama, mereka kesulitan mendapatkan 2 kekalahan. Tapi mereka bangkit, mereka comeback. Bahkan hingga hari ini, mereka adalah tim pertama yang memastikan diri untuk menuju ke babak yang lebih jauh lagi. 9 kali win streak. 9 kali kemenangan. Dan untuk Alter Ego, mereka harus dibungkam dan menunggu minggu 9 untuk hasil. Menuju ke babak playoff. Dan ini dia, The Real Dark Horse, kuda hitam yang sesungguhnya. Please welcome Tim Liquid. Dan ternyata bounce back yang dimiliki oleh Alter Ego masih belum cukup untuk menaklukkan. Karena dengan adanya upper bracket yang di-secure, berarti ini juga akan merubah klasemen. Kemenangan penuh, kemenangan yang beruntun. Selamat datang dan selamat pastinya untuk tim Liquid ID.
menjadi tim pertama yang menghuni upper bracket di MPL Indonesia Season 14. Oh my God. Tapi ini dia. Di mana penunggang terbaik. Kuda liar. Nah ini berhasil mendapatkan upper bracket. nah, 9 kali win streak tanpa bisa dipecahkan dengan momentum yang begitu luar biasa, sinkronisasi kombinasi Alpha Yip yang belum pernah terkalahkan juga, plus hero favorit 10 kali kemunculannya, 10 kali kemenangan untuk Harit dari Aranshiki. Tambah counterplay ya, jangan lupa Gatot Kaca. Ini benar-benar menjadi sebuah jawaban atas chipnya. Oke, so Bude Monster, biarkan Aranshiki memasak. The Cavalry, inilah dia. Upper bracket untuk babak playoff untuk tim Liquid ID. Match tadi, match penentuan kalian untuk bisa mendapatkan 1 tiket upper bracket. Bagaimana kalian bisa menghadapi match yang begitu krusial ini dengan tetap tenang atau sabar? Bagaimana kalian menghadapi match hari ini? Sesuai plan gue sih Bude. Kayak Apa tuh? gue kasih mereka menang 1 game terus kita bantai 2-3. Ini ngasih seneng 1 game. Gue kasih senang 1 game karena isinya bocah-bocah sub syndrome semua di situ. Wow. Panas juga ini. Tapi emang kalian nggak takut ya habis ngasih 1 game terus mereka kalau nge-2-0-in kalian gimana? Gak mungkin bisa sebenarnya. Oh iya? Yoi. Kok bisa? Emang bisa mereka ngalahin gue. Sepertinya nggak bisa ya. Tadi 1 game doang Nggak bisa. dikasih katanya. Selagi Nino masih di XP gak bakal bisa ngalahin gue. Wow, kamu pengen Nino di gold lane? Ya gue pengen Nino di gold lane terus ketemu gue terus dia frustasi pensi udah. Bye. Waduh, ini panas banget kayaknya ya. Pengen memberi pelajaran ternyata, tapi kalian menghambat nih laju jalurnya Alter Ego dengan 2-1 ini. Ini banyak banget yang mengira, wah Alter Ego bisa jadi nih, ini bounce back mereka. Kemarin baru mereka ngedapetin 2-0. Apa yang kalian pelajari, apakah kalian mempelajari sesuatu dari hari yang kemarin? Dari kemenangan Alter Ego? Ini siapa yang jawab? Widi berarti? Widi. Widi ya? Gimana Widi? Kemarin Alter Ego bermain dengan brilian, mengalahkan tim yang sedang mengejar upper bracket juga seperti kalian. Mereka men-2-0-i RQC. Dan apa yang kamu pelajari dari match kemarin mungkin? Kemarin sih kayak strat mereka yang dipakai gitu ya. Jadi kita nyiapin draft doang sih. Cuma untuk apa ya, kemenangan kita hari ini sebenarnya karena pure digendong mereka berempat. Soalnya aku agak nggak enak badan kan. Jadi emang mereka yang bisa ngejalanin gamenya juga. Jadi ya keren lah mereka. Hitungannya aku kayak digendong doang. Masa? Hingga ini semua pasti kerja berlima. Tapi Widi hari ini dengan keadaan yang tidak sehat pun kalian bisa ngedapetin 2-1 dan sesuatu yang spesial telah didapatkan oleh tim Liquid ID. Membawa banyak sekali dan kita akan melihat bersama-sama. Inilah dia dari MPL Indonesia Season 14 dan wahai tanda bintang disematkan untuk tim yang mendapatkan upper bracket, tim Liquid ID. Tim yang mungkin banyak sekali nggak menyangka kalian berada di posisi ini. Melihat tiket sudah di tangan, upper bracket sudah di tangan. Apa nih dari tim Liquid ID? Yeskiel yang bilang upper bracket dan wow terjadi. Udah terjadi nih sesuai dengan yang Yeskiel mau. Ya senang lah. Senang, tapi perjalanan Yeskiel sampai bisa ngedapetin bintang ini, ngedapetin upper bracket ini. Bagaimana sih Yeskiel? Perjalanannya seru banget ya karena kita tiap minggunya terus belajar, terus konsisten. Terus seru deh. Terus belajar, terus konsisten. Dan setelah ini pun dari tim Liquid ID, apakah ada plan sendiri nih? Tiket upper bracket udah, tinggal menghabiskan sisa match. Apa nih yang harus kita nantikan dari tim Liquid ID? Ngalahin RRQ sih minggu depan. 1 sisa match dan mengalahkan tim RRQ. Apakah menjadi challenge terbesar bagi tim Liquid ID?
Enggak sih, cuman karena mereka sisa match kita kan. Kita lawan RRQ. Oke. Dan buat Yeskiel sendiri, lawan terberat yang sudah dilalui, kan menang-menang terus ya? Kayaknya nggak ada yang berat ya? Ada dong. Oh ada. Siapa tuh? Alter Ego bro. Barusan? Iya. Kenapa? Mereka jago banget, kompak banget mainnya. Kompak banget, tapi lebih kompak kalian dong berarti kalian menang. Iya, soalnya kita yang menang. Oke, melawan tim dengan kekompakan seperti Alter Ego ini, apa yang kalian lakukan tadi? Lebih kompak dari mereka sih. Jadi kompak dibalas dengan kompak. Iya. Begitu mengerikan dan dari Aran pun sendiri akhirnya nih ya ngedapetin kemenangan lagi atas Alter Ego. Oh, udah. Ada pelajaran apa nih yang telah terjadi di Land of Down? Apa ya? First pick Gatot aja kali udah. Hah? First pick Gatot aja. Oke, bahkan kalian ngelepasin chip ya? Iya tadi udah. Jadi Gatot Kaca ini adalah kunci kemenangan untuk tim Liquid atau khusus untuk lawan Alter Ego? Khusus untuk Alter Ego doang. Kenapa nih Gatot Kaca? Karena Gatot mereka game 1 nyusahin kan, jadi kayak daripada lawan lagi mending steal pick aja. Enggak Bude, sebenarnya kita ngambil Gatot tuh gara-gara mereka cuma main pakai otot doang. Kalau tim Liquid mainnya pakai apa? Pakai otak dong. Makanya dikasih chip susah itu bingung. Aduh bingung banget saya. Waduh bingung-bingung. Tapi ada yang gak bingung karena ada yang spesial juga dari Aran dengan Gatot Kacanya. Oh udah. Ngebuat hal menarik pertarunganmu. Bahkan kita akan melihat bersama-sama. Ada yang spesial juga akan kita bring up lagi nih. Karena ini dari Aran pesannya, saya ada pesan untuk AE. Untuk AE, baca sendiri Ran. Ini pesanmu nih. Enggak lah Bude, tadi mukanya Nino udah menangis Bude, kasihan. Oke, kalian ingin gak lolos sendiri atau saya yang bikin kalian tidak lolos lagi? Ya kalian menghambat sih. Tapi ngelihat performa Alter Ego hari ini, Aran masih berpikiran hal yang sama atau enggak? Kalau mereka gameplay masih sama kayak hari ini, masih ada kesempatan lolos sih. Jadi peningkatan Aran rasakan dari Alter Ego? Ya dari pas ketemu leg 1, leg kedua lebih susah. Lebih susah. Dan ngelihat perjuangan Alter Ego yang mereka berkembang terus, Aran merasa ini bisa masuk playoff. Lawan mereka memang berat-berat bisa dibilang ya. Yeah. Ada yang mau kamu sampaikan lagi gak sih buat Alter Ego? Good luck aja buat sisa match-nya Nino. So sweet banget nih Aran. Buat semuanya, buat Rondel, buat Nael semuanya lah. Alter Ego. Buat semuanya. Nah ngomong-ngomong tadi tentang Nael. Tadi juga Nael satu player yang kemarin bahkan melakukan defense. 4 player sekaligus dia sesang. Maniak didapatkan. Tapi sekarang lawannya adalah Fabian Acu. Aduh senyumannya. Gimana ngelawan Nael hari ini? Satu player assassin yang tajam banget. Bahkan kemarin performanya membuat semua caster juga terbelalak. Kamu ngeliat Nael yang kemarin dan yang sekarang gimana? Jagoan kemarin. Kenapa ya bisa jagoan kemarin? Karena sekarang kan lawannya aku, dia kena mental kali. Waduh, bagaimana caramu nih ya? Tadi kamu ngedapetin solo kill juga ya? Ya, Berapa kali? Itu enggak? enggak. Soalnya enggak peduli. Wow, gak peduli. Susah nggak nge-solo kill Nael? Susah, jago soalnya. Tapi tetap aja jagoan aku. Haha, udah dapat upper bracket. Ya alhamdulillah aja Bude, semoga pas di playoff-nya juga enggak gimana-gimana. Semoga menang terus di setiap match. Semoga menang terus. Memang ada yang bisa menggoyahkan tim Liquid ID kalau udah kayak gini? Ada cuman diri kita sendiri. Itu. Berarti menjaga diri sendiri ya? Ya, Oke, tapi tentu saja kalau ini diri sendiri kalian bisa untuk menjaganya. Next yang lawan RRQ dari Fabian Acu, ini kan Om bilang waktu itu Suzujian adalah nomor 1. Untuk saat ini, melawan yang di atasmu sendiri, bagaimana kamu bisa membawa dirimu biar bisa head to head-nya tuh gak kena mental, lalu bisa memberikan performa yang baik. Dari Fabian sendiri gimana nih? paling main aja terus tontonin match mereka. Terus ya udah menangin. Udah, menangin. Ya, Betul. menangin. Ada mau sampaikan mungkin pesan-pesan buat Suzujian Acu? Nggak mau berkata-kata sih. Yang penting main aja. Terus Yang menangin. penting main aja. Ya. Tapi ada dong pasti kata-kata upper bracket. Dan tadi ya, Echa bilang kalau menang, Echa mau traktir kamu
Traktir apa dia? Sama dia. Nanti Adila tuh, Echa udah, sesuai janji Echa ya. Oke. Tuh, dia bilang Fabian Acu loh. Echa Acu. Udah Echa Acu, Fabian Acu. Dan kemenangan ini, mungkin ada yang mau disampaikan atas kemenangan hari ini? Si Widi mau ngomong. Boleh, Widi. Udah lagi sakit, dikasih tugas lagi. Oke, silakan Widi. Sebelumnya maaf dulu karena nggak bisa ngasih performa yang terbaik. Cuma kemenangan ini buat kalian, buat Kalvar yang ada di Bekasi, Sanger, Karimun, sama di Bandung Barat. Makasih. Terima kasih dan juga pasti yang ada di MPL Arena yang terus mendukung dengan suara terbaiknya. Tapi mari kita sambut tim yang memiliki upper bracket. Kita sambut bersama-sama suaranya. Mari bersembah untuk tim Liquid ID. Tiket upper bracket sudah diamankan. Apa tuh maksudnya? Gayanya Biar otot. Tapi ya, Otot. sorry admin MPL, gak ada konten untuk dirimu. Waduh. Karena tentunya walaupun memang kita salah di skor, tapi kita semuanya ternyata betul. Betul. Dan satu hal, Hah? Iron Siki bukan hanya mencari kemenangan, Hmm. mencari gimana caranya memfrustasikan Nino dan pensiun. Wow, itu statement yang sangat bold dan mungkin hampir nggak pernah saya dengar selama, mungkin saya belum lama berkarir di MPL Indonesia. 14 season saya belum ada mendengar dengan ada statement pengen bikin pensiun lawannya. Nggak pernah saya dengar. Tapi tergantung nanti menerimanya gimana, jadi motivasi atau gimana. Oh, kalau gue pasti jadi motivasi, gue nggak bisa digituin. Iya, harusnya. Gue digoreng, dicolek, gue bakal latihan sampai Colek. Langsung digoreng langsung mainan. Digoreng. Tapi ini kita akan lihat ada player highlightnya, silakan untuk Aul dan juga Profesor Iya, KB. momentum demi momentum sebenarnya ya. Iya, setuju, setuju. Terlihat dari tim Liquid ID juga ini memang kalah by one sebenarnya untuk Iron Shiki. Tapi Dan habis itu pasti. gak ada lagi. Dan Gak ada lagi juga. momen kayak gitu, gak Karena ada. kalah match up hero aja sih kebetulan. Dan hingga akhirnya di sini counter play-nya ya, Aran bener-bener Bagus ngebaca banget. banget gerakannya. Semuanya terjebak di dalam reward manipulation. Dan bahkan terjebak juga dalam gerakan dari After of Guardian. Oke, tentunya kita akan menyaksikan MVP of the match. Widih. Please welcome King Aran. Oh. The Prince. The Prince Aran yang udah improve bukan by one sama minion lagi. Bukan. Udah team fight, udah counter initiate dengan benar-benar menggunakan dan mengutilize dari Gatot Kaca secara optimal. Ya, Gatot Kaca ya, first pick bahkan tadi sempat kita lihat juga. Memang menjadi jawaban yang tepat, lebih tepatnya untuk bisa menghentikan bagaimana dominasi dari Alter Ego. Bermain dengan otot. Dan juga tidak melupakan bagaimana intelligent-nya juga nih, agar kecerdasan yang menjadi alasan kenapa teman-teman dari tim Liquid ID bisa mengembalikan keadaan walaupun early game-nya sempat dikendalikan oleh teman-teman dari tim Alter Ego. Dan beberapa kali tim fight, bahkan Aryan Serto selamat gara-gara Aran. Hingga akhirnya di sini dia momentum yang tercipta. Karena memang Aran berhasil untuk menciptakan sebuah combo bersama dengan Fabian. Ini combo knock up airborne-nya 2 kali loh, jangan lupakan itu. Ada After of Guardian, ada Spear of Alpha juga yang membuat Fabian tinggal nge-follow up aja dengan bebasnya nanti. Nah di ini belakang. juga nih. Owennya kena. Ya udah. Gak ada yang berani masuk portal juga sih jatuhnya. Gak ada, ini udah Trauma. ngeri-ngeri Trauma, tetep ya. trauma, Tapi ya skill positioningnya juga bagus banget masalahnya. Ini nggak tahu kenapa ya, gara-gara emang chip lebih sering kena ban kali ya. Iya. Sehingga sekalinya chip muncul tuh Nggak matang ya? Iya, nggak terlalu matang dan emang susah banget untuk bisa maksimal. Dan ini lagi momen terakhir juga kan. Selalu ada real manipulation juga yang ngebantu adanya sisi power dan damage juga nih. Atas inisiasi dari Aran. Oke, tapi tentunya Profesor KB dan juga Aul, Yes. kita penasaran seperti apa komunikasi mereka mendapatkan upper bracket. So you best gold moment. Langsung aja Pak Profesor mention. Udah net gue Ran. Komboin Ran, mau nggak Ran? Gue counter chill. Oke oke. Gue ready masuk. Gas boy, gas boy. Gas boy, Bocil ya. Gas boy. Nolannya jauh. Rata. Orang lagi. Cover wave ya guys, bisa N ini. Udah ini santai. Pelan-pelan aja pakai. Net lagi. N. N. Orang dulu. Nice. N guys. Dia dalam ini semuanya. Lihat gue Ran.
Salah, tunggu. Ya, ya. Kejangkau bilang aja kalau kejangkau. Dodongnya nggak berani kuning. Siapapun yang bisa lu dapat, Wit. Gas. Kejangkau mana? Udah sih, ayo. Lihat. Gas. Orang. Lundak flicker ya. Ayo, Fokus bawa dulu guys. Bisa bawah ya, bisa bawah dulu guys. Bawa dulu. Gue masih ada ulti, Ya, reset skill lagi guys. No Shadow ya. Ya. Bisa gua Lundak pop no flicker ya. FN mid, lo ada ulti. Gue. Kelas chill. Pelan-pelan ya orang. Udah, Ayo, masih ada ulti. tahu naya. Gas, Guys. nice. Aul, Ya, KB, Ya. di mana excitednya mereka upper bracket? Saya tenang. mencari di mana nggak ada. jadi kayak Kayaknya mereka emang dari awal nothing tulus sih. Naik ke MPL, mereka bermain sebaik mungkin. 9 kali win streak mereka membawakan kepada hal seperti ini. Ya upper bracket ya udah, kalau dapat ya udah, kalau belum dapat mungkin belum rezeki, karena dari awal juga mereka nggak menargetkan kan. ini berarti menandakan jangan selalu menilai dari depannya. Iya. Terlihat mungkin interviewnya panas, spicy. Iya. Tapi ternyata di belakang itu semua mereka tenang, mereka santai, mereka respect juga sebetulnya ya kan. Lagi-lagi kan gimana nanggepinnya nih. Betul. Siapa yang di taunt, kalau misalkan dia ke-trigger, itu kan bakal jadi negatif. Ya itu Jadi dia. ya mau nggak mau itu bergantung kepada alter ego-nya sendiri. Yes. Jadikan ini bensin, jangan sampai dijadikan nih malah menjadi apa ya, bisa dibilang dampak negatif buat tim kalian. Ya itu tergantung gimana kita menyerapnya. Tapi tentu